Mengenai adanya dugaan kesalahan pengerjaan proyek pembangunan jembatan Kecubung yang berdampak pada amblesnya jalan raya arah Kecamatan Loceret menuju Kecamatan Tanjung Anok, berlokasi di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nganjuk langsung meninjau ke lokasi setelah menerima laporan dari warga terkait amblesnya jalan di Desa Kecubung Pace. Arya Triputra Tia menyampaikan, setelah melakukan peninjauan, ia menemukan kesalahan teknis dari pengerjaan proyek pembangunan jembatan Kecubung. Arya memberikan target kepada kontraktor untuk secepatnya menyelesaikan jalan longsor dengan maksimal 2 bulan ke depan bisa dilalui kendaraan. Sekretaris Komisi 3 menambahkan, biaya pengerjaan jalan longsor tersebut dibebankan kepada kontraktor sesuai dengan anggaran yang ada di papan. Karena dari awal sebelum pengerjaan pembangunan jembatan itu tidak mengantisipasi dampak dari jalan yang sering dilalui kendaraan dengan tonase besar. Hasil dari peninjauan lokasi pembangunan jembatan Kecubung, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Arya Triputra Tia mendapati catatan baru terkait tidak adanya data dokumentasi dari awal pengerjaan proyek hingga saat ini. Dari Komisi 3 tadi ada aduan dari masyarakat karena ada tanah yang longsor. Jadi mungkin ada kesalahan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan. Jadi ada komisi sendiri menemukan kesalahan atau gimana saat ini? Kalau mungkin dari teknis pengerjaan ada beberapa yang saya kira ada kesalahan, tapi ada juga saya mengevaluasi ada juga untuk armada yang lewat lebih dari tonase. Apa mas untuk kelalaiannya? Mungkin kurang di teknisnya, jadi tanahnya kan ini sangat bahan pasir ya, jadi kalau kita lihat sendiri mudah untuk longsor. Kalau terkait dengan temuan ini mas, nantinya langkah dari Komisi 3 sendiri setelah itu? Langkah dari Komisi 3 ada kesepakatan dari pihak kontraktor dan masyarakat itu segera ditindaklanjuti dan untuk segera disepakati dan dilaksanakan. Jadi dipertegas sendiri dari teknis ini kategorinya kesalahan teknis atau tidak? Ini kesalahan teknis, ada juga dari kesalahan teknis pengerjaan dan ada juga dari perencanaan. Proyek pembangunan jembatan Kecubung tersebut menelan anggaran sekitar Rp3.801.517.000 dari dana APBD tahun anggaran 2024. Dikerjakan Dinas PUPR Nganjuk melalui penyedia jasa dari CV Veteran Indah, dimulai pengerjaan 24 Juni 2024 dan selesai pada pertengahan bulan Desember 2024. Oni Supriyono sebagai pejabat pembuat komitmen atau PKK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Nganjuk. Oni menyarankan kepada kontraktor untuk memasang sheet pile baja di sebelah rumah yang berdekatan dengan area tanah longsor untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sebetulnya untuk amblesnya jalan itu kan sudah sesuai dengan prediksi dan rencana kita bahwa setiap galian itu ada kondisi namanya longsor yang dapat terjadi. Dan kemarin dari pihak kurang dilakukan persiapan sebelum perbuatan. Dalam saat ini kita mengarahkan ke pihak kontraktor untuk melakukan perbuatan yang menanam rujuk dan sesek sekitar itu memperbaiki struktur tanah tersebut. Dan kedepannya untuk perbaikannya itu masih tanggung jawab dari pihak kontraktor sampai dan jalan itu terbaiki dalam kondisi seperti semula. Tadi seperti disampaikan oleh dari pihak kontraktor sendiri terkait dengan amblesnya ini dalam perencanaan dan ini seperti apa menyikapi kondisi lokasi jembatan pada perencanaan ini. Maksud dari kontraktor tadi maksudnya tidak ada biaya untuk perbaikan tersebut, tapi
ketika dilakukan pekerjaan di area tersebut dan mengalami kondisi seperti tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari pihak kontraktor. Semoga dalam waktu 1,5 bulan lah kita bisa dinikmati. Itu sempat ada keluhan dari yang masyarakat dari selatan sendiri terkait rumahnya juga sangat-sangat dampaknya seperti apa untuk tapi teknisnya. Saya melihat juga masih untuk bagian pengerjaan teknisnya. Terima kasih. Untuk sisi selatan, belajar dari yang sisi utara, kita tidak mau mengambil resiko yang lebih fatal. Karena di sisi selatan, bangunan rumah mepet dengan bibir pondasi galian. Kita mengarahkan pihak kontraktor untuk mendatangkan sipel. Kita tancapkan sipel di kemiringan area longsor tersebut sehingga tidak terjadi longsor seperti yang di utara. Kita antisipasi dengan memasang sipel. Di sisi lain, Pendi sebagai kontraktor CV Veteran Indah mendapati saran dari pihak terkait dan Komisi 3 untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dari proyek yang dikerjakannya. Setelah kita gali sesuai dengan kebutuhan struktur yang diperlukan di lapangan, ternyata tanah di bawah itu pasir dan sumber air ternyata terendam. Dengan terkurasnya air, ada aliran itu, bawah akhirnya akhirnya terjadilah longsor. Sebetulnya kita sudah bisa melakukan antisipasi supaya kegiatan proyek ini berjalan tidak banyak mengganggu aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat. Kita memaksimalkan seperti itu, tapi terjadi seperti ini kita ambil langkah-langkah untuk perkuatan, keamanan, keselamatan pekerja, dan kita prioritaskan untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan. Sebelumnya dari pihak pelaksana sendiri apa tidak mengadakan saya kejadian amblesnya jalan ini? Dari awal tidak terjadi. Kita melakukan pemanjangan, struktur tanah itu sangat mendukung, sangat bagus. Bahkan setelah kita gali ini ada 1 minggu baru longsor. Jadi di situ yang kita itu tidak bisa memprediksi. Yang semula kita prediksi kuat, kalau longsor ternyata terjadi longsor. Ini kan terkait dengan perbaikan jalan sendiri yang akan dilimpahkan kepada ini gimana? Ya. Keberatan atau gimana? Belum, jadi kita belum antisipasi di situ. Yang jelas kita jadi dulu, kita urai dulu masalah satu persatu dari bawah, kita lakukan perkuatan, tahapan yang kita lalui untuk yang pekerjaan di atas, menunggu perhitungan. Tapi kalau ini nanti ya harus jadi 100%, harus terlibat 100%. Untuk masalah nanti ada tambah kurang, ada penolakan ini saat ini belum kita bicarakan karena kita fokusnya penanganan percepatan. Selebihnya, terkait kompensasi warga, Pendi akan menampung terlebih dahulu untuk memprioritaskan permasalahan utama yang timbul di luar rencananya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV, melaporkan.